Baiklah, pada pertemuan yang ke-6 untuk mata kuliah Teknik Pengolahan Data Penelitian, kita fokus pada aplikasi MS Word ya, atau Microsoft Word yang sudah sering kita pakai. Namun demikian, kadang-kadang kita sudah biasa memakai, tapi fitur-fitur yang tersembunyi kita belum menguasai. Kita hanya menggunakan fitur-fitur yang biasa saja. Nah, sebenarnya di MS Word itu banyak sekali fitur-fitur yang praktis dan kadang-kadang kita belum pernah praktekkan ya. Misalnya ya, yang pertama adalah membuat daftar tabel otomatis ya. Yang kedua adalah membuat daftar gambar otomatis ya, misalnya membuat daftar isi otomatis juga ya. Kemudian bagaimana membedakan penomoran halaman ya di dokumen di bagian depan dan bagian isi dokumen. Biasanya di bagian depan itu kan dari cover sampai ke daftar isi itu menggunakan Romawi ya. Kemudian yang bagian isi dokumen mulai dari pendahuluan itu adalah mulai dari menggunakan penomoran halaman angka Arab ya, mulai dari halaman 1 ya. Kemudian juga bagaimana cara menyisipkan gambar atau tabel sementara gambarnya atau tabelnya sudah tersusun daftar tabelnya, apakah nanti otomatis atau tidak, nanti kita lihat ya. Kemudian membuat daftar pustaka otomatis ya, nanti baik menggunakan Microsoft Word ataupun Mendeley ya, itu bisa dipakai dua-duanya. Hanya kalau Mendeley itu lebih mungkin lebih praktis ya. Kalau MS Word maka kita harus mengentry satu persatu daftar pustakanya, baru nanti bisa di tambahkan daftar pustakanya. Oke, itu adalah kira-kira apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang teknik pengolahan data penelitian ya. Kita coba memproses satu dokumen dummy ya, ini ya, dokumen apapun lah ya. Bisa ini dari awal ya, ketika dari awal kita mengetik itu sudah kita kondisikan seperti itu, atau bisa juga dokumen yang sudah ada itu juga bisa kita kondisikan ya menggunakan fitur-fitur yang tadi sudah kita sebutkan ya. Kita coba satu dokumen ini ya, bagaimana kita menyusun di halaman depan nanti halaman abstrak, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar itu menggunakan Romawi ya, sementara yang lain nanti menggunakan angka Arab ya. Baik, di awal kita harus pisahkan dulu ya, mana-mana bagian halaman yang Romawi maupun angka Arabiknya ya. Kita tentunya introduction ini adalah biasanya ini mulai dari halaman 1 ya di sini. Ini mulai dari halaman 1. Coba kita posisikan kursor di sini ya, di sebelum angka 1. Ini yang akan kita potong ya. Kita pergi ke bagian ini ya, layout. Ya, layout. Di sini ada break ya. Ada break. Nah, cuma break ini ada bermacam-macam ya. Kalau kita klik di bagian panahnya ini ya, ada back break ya. Back break, kemudian ada kolom ya. Kemudian ada section break. Ini section break itu ada next page, ada continuous ya. Ada continuous. Nah, ini ya, yang sering kita pakai nanti ya, back break, next page, continuous. Nah, back break ini kalau kita ingin memotong suatu paragraf ya di halaman lain, tapi masih menggunakan style penomoran atau settingan halaman yang sama ya. Nah, kalau yang next page ini, maka posisi kursor tadi ya, ini akan kita potong ya. Ya, seperti itu ya. Kita balik lagi ya. Kita potong seperti itu, tapi dia akan berpindah ke halaman yang baru. Di mana halaman yang baru nanti
itu bisa menggunakan format penomoran halaman yang berbeda ya. Kemudian kalau yang continuous itu akan memotong di tengah-tengah ya, dengan antara bagian awal dan bagian yang kedua itu menggunakan setting yang berbeda, itu kalau continuous ya. Maka dalam hal ini kita gunakan yang next page ya. Jadi kita klik next page. Nah, kalau kita bisa juga keluarkan ini ya, toggle-nya. Jadi dia tuh break-nya jenisnya apa, ini bisa kita lihat di sini ya. Ini section break jenisnya next page ya. Atau tadi ada yang berpindahnya karena break. Nanti di sini akan kelihatan ya ini. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan format penomoran yang berbeda ya, antara bagian ini dengan bagian yang depan ya. Nah, kita pergi ke bagian depan dulu. Jadi di sini kita nanti kita format penomoran halamannya adalah menggunakan Romawi ya. Misalnya gini ya. Kita double klik di bagian sini. Nah, kita bisa insert ya di sini, insert page number ya di bagian bawah ya. Ini bagian tengah ya. Bagian tengah seperti ini ya. Tapi format page numbernya itu berbeda ya. Kita bikin formatnya adalah menggunakan Romawi ya, mulai dari angka I ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah menggunakan format angka Romawi. Misalnya nanti di halaman depan ini mau kita isi dengan cover misalnya, halaman pertama nanti cover, berarti kan tidak menggunakan nomor halaman ya. Maka ini bisa kita centang di sini ya, different first page ya. Jadi ini untuk membedakan antara halaman pertama dengan selanjutnya. Kita klik aja di sini ya, maka di halaman pertama tidak ada nomor halamannya, yang kedua ada ya. Nah, kalau nanti di sini kita sisipkan lagi ya, misalnya ya, ini halaman. Nah, misalnya kita halaman abstrak ya, ini abstrak. Nah, sebelum halaman abstrak ini misalnya akan kita penggal di sini ya. Kita penggal. Ini break aja. Nah, misalnya di sini nanti untuk cover ya, kita penggal lagi break. Nah, di sini misalnya kita sisipkan nanti untuk daftar gambar ya, misalnya daftar gambar ya. Sebentar, salah. Daftar gambarnya berada di halaman kosong ini ya. Di sini ya. Daftar gambar ya misalnya. Nah, kemudian ini halamannya adalah halaman 2 Romawi ya, ini 3 Romawi. Ini adalah nanti di sini abstrak ya. Kemudian kita juga bisa bikin halaman berikutnya, misalnya daftar tabel ya, daftar tabel. Nah, kita juga bisa break lagi berikutnya, daftar isi misalnya ya, daftar isi. Nah, ini bisa kita buat seperti ini ya, daftar gambar, daftar tabel. Nah, nanti di halaman depan ini kita bisa kondisikan sebagai covernya begitu misalnya. Maka di sini halamannya akan otomatis ya. Ini Romawi ya. Ini Romawi. Nah, di sini sudah berikutnya menggunakan angka Arab ya. Nanti kita setting yang berikutnya ya. Ini coba ini. Oke. Nah, di sini penomoran halamannya ya. Mulai dari halaman 1 ini ya. Ini harusnya menggunakan, jadi ini kita insert page number bottom, kemudian jenis
halamannya adalah format angka ya, kemudian angka 1 ya. Boleh juga kita kalau kita ingin memasukkan chapter number ya, atau babnya, ini kalau kita ingin seperti itu modelnya, itu bisa juga seperti ini menggunakan ini ya. Misalnya ini heading, ini pakai heading 1, separatornya apa, kemudian chapter numbernya. Cuma penomoran chapternya nanti harus otomatis juga supaya bisa diambil di sini ya, gitu. Baik, nah kita di sini udah otomatis halamannya menggunakan halaman angka Arab, kemudian sebelumnya di section sebelumnya ya, ini menggunakan halaman yang Romawi. Jadi begitu cara membuat agar di bagian depan halamannya adalah halaman Romawi, sedangkan yang belakang halaman angka Arab ya. Baik. Nah sekarang bagaimana sekarang supaya kita bisa membuat daftar isi otomatis ya? Bagaimana kita membuat daftar isi otomatis ya? Kalau kita ingin membuat daftar isi otomatis ya, maka kita lihat fiturnya ada di mana ya. Kita lihat kalau kita ingin membuat daftar isi otomatis ya, itu ada di sini, akan di referennya ada banyak fitur ya sebenarnya. Ini sebenarnya kalau kita ingin referen ya, kemudian di sini adalah tabel atau gambar, nanti kita akan pelajari ini ya, daftar gambar, daftar tabel, atau bagaimana cara menampilkan gambar tabel. Kemudian di sini ada table of content ya di sini. Nah, ini ada table of content seperti ini. Nah, sistemnya adalah kita harus menggunakan stylenya itu adalah style heading 1, heading 2, heading 3 seperti ini ya. Maka kita nanti akan memanfaatkan namanya style ini ya. Jadi di sini ada style ya, ada style. Kita harus kondisikan ini menggunakan heading 1 ya, heading 2 ya, heading 3 ya, mau berapa level gitu ya. Karena di dalam penyusunan daftar isi ini menggunakan style ini ya. Jadi dasarnya dari style. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita kondisikan supaya heading 1, heading 2, heading 3 ya. Jadi kita menggunakan namanya style ya. Kemudian heading 1 ya, ini adalah untuk subbab ya, subbab level 1 ya. Kemudian heading 2 itu adalah untuk subbab level 2. Jadi kita mau sampai berapa level terserah kita gitu ya. Nah, kalau mau heading level 3 ya berarti ini tinggal heading 3 subbab level 3 misalnya, dan seterusnya ya. Kita harus kondisikan seperti ini agar nanti bisa dimasukkan ke dalam daftar isi otomatis ya. Coba kembali ke sini ya. Nah, contoh ya, supaya daftar gambar ini nanti bisa dimasukkan ke dalam daftar isi, maka dia stylenya harus style heading 1 ya. Kalau kita lihat di sini yang aktif adalah di sini belum ada ya. Di sini adalah harus kita bikin. Jadi kursor kita letakkan di sini, kemudian di sini kita pilih yang heading 1 gitu ya. Maka di sini kita lihat bahwa daftar gambar ini sudah menggunakan heading 1 ya. Nah, kemudian yang daftar tabel juga sama, kursor tempatkan sini, kita klik heading 1 ya. Kemudian di sini daftar isi, ini juga kita klik heading 1 ya. Abstrak juga sama, ini klik heading 1 ya. Kemudian introduction ini juga heading 1 ya.
kemudian ini juga material and method, ini heading 1. Jadi yang level 1 dari subbab itu kita buat headingnya adalah heading 1 ya. Ini heading 1. Terus kita ke bawah, kita kondisikan bagian simpulannya, simpulan ya. Simpulan ini juga nanti heading 1. Acknowledgement juga heading 1 walaupun tidak menggunakan nomor bab ya. Ini reference juga heading 1 ya. Ini kita sudah selesai mengkondisikan sampai akhir untuk yang headingnya. Nah, sekarang masalah memformatnya, bagaimana dengan formatnya ya. Ini huruf formatnya gimana, ukuran fontnya berapa. Nah, untuk bisa mengubah format ini, maka kita bisa klik kanan di bagian heading 1 ini ya. Ini tinggal diklik kanan, nanti di sini ada modify. Jadi modify itu nanti kalau kita mengkondisikan suatu subbab baru, tinggal klik heading, udah nanti mengikuti format. Jadi atau kita ingin mengubah format, tinggal klik kanan, modify, diubah, akan berubah semua. Tapi kalau kita manual, berarti kan harus ngeblok satu persatu begini kan. Kalau ada tesis 200 halaman ya lama juga, itu susah gitu ya. Makanya ini menggunakan ini aja, modify ya. Kita kondisikan fontnya adalah Times New Roman 12 ya, 12. Kemudian misalnya rata kiri ya, terserah kita ya, mau rata kiri atau rata tengah. Nah, kemudian warna ini juga bisa kita kondisikan, warnanya otomatis atau hitam gitu ya. Terus kemudian ada font spasi ya, nanti kita setting di format ya, format. Kalau kita klik sini juga lebih lengkap ya, font bold ya, ukurannya berapa, 12 gitu ya. Ini bisa kita atur di sini. Kemudian format paragraf ya. Jadi untuk yang subjudul ini tadi, before afternya misalnya 0, kita menggunakan misalnya seperti ini ya, menggunakan satu setengah spasi, tapi kita tidak menggunakan ini ya, seperti itu misalnya. Klik OK. Ada lagi, ada tab border ya, ada language, frame, numbering ya. Kalau kita akan menggunakan sistem numbering ya, silahkan mau pakai yang otomatis atau manual ya. Kemudian kalau sudah, klik OK ya. Coba kalau mau kita ubah misalnya ya, saya mau headingnya agar warnanya merah misalnya gitu ya. Apakah nanti semua udah otomatis berubah? Kita lihat saja ya. Ini kita ubah warna merah ya. Kita klik OK. Apakah yang lainnya semua warna merah? Otomatis akan semuanya akan menjadi warna merah. Jadi seperti itu, tidak harus satu persatu gitu ya. Ini, kembalikan lagi ya. Nah, kemudian untuk yang level 2 sekarang ya, kita kerjakan yang level 2. Ini adalah level 2, berarti ini harus settingnya heading 2 ya, heading 2. Ini masalah formatnya nanti saja, nanti gampang. Yang penting kita setting dulu ini heading 2. Jadi jangan diblok, tapi cukup diklik saja di baris tersebut, kemudian klik pada stylenya ya, seperti itu. Ini juga sama, terus sampai selesai dokumennya. Jadi kalau kita suatu saat ingin ngubah-ubah ya gampang saja gitu kan. Coba 314. Nah, ini heading 2. Ini heading 2. Udah nggak ada ya, jadi udah seperti itu. Tinggal kita tadi formatnya ya, kita mau, kalau tadi heading satunya sudah tebal,
biasanya heading 2 itu tidak tebal ya. Seperti ini juga sama, ininya besar, huruf awalnya besar, tapi warnanya ya diubah menjadi tidak ya, tidak harus hitam ya, tidak boleh selain hitam. Misalnya kita pilih fontnya Times New Roman, fontnya tetap sama 12 ya, kemudian warnanya hitam tapi tidak ditebalkan ya, karena yang tebal itu miliknya yang heading 1 tadi. Kita lihat setting yang lain, hati-hati. Nah, ini harus kita bikin sama, konsisten 1,5 ya. Oke, kita klik oke ya, otomatis yang lain juga sudah berubah. Nah, ini sudah berubah semua ya. Itu adalah level 2 ya. Nah, sekarang untuk yang kalau ada subbab yang hingga level 3 ya, terserah ya, kita mau sampai level berapa ya. Misalnya sampai level 3, maka di sini harus kita setting level 3 ya, 311 ya. Kemudian di sini 312, ini juga heading 3, ini juga heading 3. Heading 3 ya, heading 3. Nah, sudah. Nah, seharusnya kalau heading 3 tidak boleh formatnya sama dengan yang heading 2. Jadi kalau tadi ini huruf awalnya besar, maka seharusnya nanti di sini huruf ya dengan yang sama tapi ininya nggak besar ya, huruf awalnya nggak besar seperti itu. Misalnya ini kita ubah dulu ya, ini fontnya kita samakan Times New Roman 12, warnanya hitam, paragrafnya kita setting sama ini 1,5 ya. Udah, hanya huruf awalnya tidak boleh huruf besar ya, ini misalnya X, kecuali yang singkatan ya, kecuali yang singkatan seperti ini atau kepanjangannya ini. Nah, ini nggak usah huruf besar karena ini levelnya level 3. 314 ini analisis. Nah, ya. Oke. Sekarang kita heading 1, heading 2, heading 3 sudah semua. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana memasukkan daftar isi secara otomatis ya. Kita coba ya. Berapa lama kita mengenerate daftar isinya ya. Coba kita set di sini, masuk ke reference, di sini table of content ya, ini kita pilih salah satu, mau yang mana ya, yang mungkin ini ya. Nah, kita lihat kita sudah mengenerate daftar isi secara otomatis ya. Nanti kalau kita suatu saat menyisipkan suatu subbab, nanti gampang saja, tinggal di sini di klik kanan, di sini ada update field ya. Kalau di sana udah di halaman itu kita sisipkan, sudah kita sisipkan, maka tinggal klik kanan di sini update field, kemudian update entire table. Nah, otomatis sudah akan terupdate ya, seperti itu. Oke, itu adalah bagaimana kita membuat daftar isi otomatis ya. Cukup mudah bukan? Nah, sekarang bagaimana kita akan tentang daftar gambar ya. Bagaimana filosofinya untuk daftar gambar ya. Kalau daftar gambar ya, untuk bisa dibikin otomatis ya, maka penomoran gambar harus dibuat otomatis. Jadi penomorannya yang dibuat otomatis supaya nanti bisa dibuat daftar gambar. Jadi bukan pakai stylenya ya, tapi sistem penomoran gambarnya yang otomatis ya. Nah, misalnya kita lihat di sini ada gambar 1 ya. Ini gambar 1 ya, pakai figur 1 ya. Maka di sini penomoran gambar ya dan sistem
rujukan ke gambar ya, harus dibuat otomatis ya, harus dibuat otomatis supaya nanti bisa dibuat daftar gambarnya ya. Misalnya nih ya, ini figur 1 ya, figur 1 kita ini kan pakai manual ya, seharusnya ini pakai yang otomatis ya. Nah, maka kita hapus saja di situ, kita hapus ya. Kemudian di sini kita insert caption ya. Nah, di reference ini ada insert caption. Nah, kita pilih, kalau kita menggunakan misalnya bahasa Indonesia, kok ini nggak ada ya, nah, gampang saja, kita bisa menggunakan kita bikin baru ya. Di sini ada new label ya, kita bikin misalnya ini ya, kita menggunakan bahasa Indonesia, berarti kan ini kita harus kita buat ya, misalnya gambar ya. Nah, kita bikin gambar begitu ya. Nah, maka menjadi seperti ini, kita kasih titik ya, supaya antara penomoran gambar dan keterangannya nanti ada ini. Nah, di sini tidak usah kita kasih keterangan, nanti yang baris itu nanti akan diambil ya, sebelah kanannya ya, akan diambil ya. Contoh kita klik OK ya. Nah, supaya yang nah, kemudian ini nanti masalah formatnya nanti aja, ini kan masalah dia style ya, dia stylenya pakai caption ya. Berarti nanti supaya ini sesuai captionnya bagaimana ya, udah ini stylenya kita bikin aja, modify ya, ini caption Time New Roman 12 ya, tidak italic ya, warnanya harus hitam ya. Kemudian ya, nah kita pakai 1,5. Nanti jarak antara caption dengan teks itu kita pakai manual saja ya. Kita klik OK, ya. Nah, udah kan. Nah, itu gambar 1 ya. Kemudian gambar 2 juga sama seperti itu ya. Gambar 2 juga sama. Ini kita hapus ya. Kita hapus, kita kasih spasi ya di sini ya. Kemudian kita masuk reference lagi, di sini insert caption, ini gambar 2 ya. Kita pakai titik, klik OK. Nah, kemudian gambar 3 sama, ini juga sama caranya kayak tadi. Ini kita del saja, kemudian kita masukkan insert caption gambar 3 ya. Ini juga sama, ini kita insert caption titik gambar 4. Oh, sudah ada titiknya. Kemudian terus kita sampai habis ya, supaya nanti bisa ditambahkan di insert gambar 5. Terus ini otomatis nanti menjadi gambar 6 ya. Udah ada titiknya. Ini gambar 7 caption. Nah, oke, sepertinya udah habis. Nah, sekarang itu adalah penomoran gambarnya ya. Nah, sekarang cara merujuknya ya. Ya, tadi sudah saya sampaikan, baik penomoran gambarnya maupun sistem rujukannya harus otomatis ya. Bagaimana sekarang merujuknya? Kita lihat mana yang merujuk ke gambar 1 ini kan. Nah, gambar 1, oh di sini ya. Berarti ini harus kita sesuaikan di sini ya. Kita namanya cross reference ya. Ya, kita cross reference. Nah, kita klik di sini, posisikan kursor tadi di yang mau kita tambahkan. Di sini kita pilih yang tadi gambar ya, gambar, tapi jangan entire caption. Kalau entire caption kan nanti sekaligus keterangannya ikut ditambahkan, maka itu nomornya aja kita only label and number ini ya, supaya tidak ikut semua, cukup dengan gambar 1 gitu ya. Ini penting ya. Nah, kita tambahkan gambar berapa yang mau kita rujuk. Nah, kita pilih
kemudian klik insert. Nah, di sini sudah. Kalau kita blok ini, nah dia agak gelap ya, berarti itu menggunakan kode program ya, seperti itu. Kemudian kita cek, cari yang lain lagi ya, gambar yang lain rujukannya. Coba mana rujukan ke gambar 2? Oh, di sini ya. Maka ini kita ganti dengan tadi cross reference, kemudian kita pilih gambar 2 ya. Nah, gambar 2. Kemudian perhatikan, harus teliti ya. Nah, ini ada gambar, berarti harus nanti kita searching, jangan sampai masih ada figur ya. Harus kita ubah semua. Gambar 3, perhatikan semua yang menggunakan figur ya harus diubah, jangan sampai ada yang kelewat. Bisa juga menggunakan search ya, search bisa juga. Ini tadi kelebihan titik 1 ya. Kemudian coba ini nanti tabel kita kerjakan nanti ya. Ini sementara yang gambar dulu ya, gambar dulu, gambar 3, gambar 4. Ini gambar 4 ya, ini gambar 4. Saya ingatkan lagi, tadi saya ubah gambar supaya saya tadi memberi contoh kalau kita ingin membuat caption yang baru ya. Coba di sini ada gambar 4 enggak? Oh, nih, jangan sampai lupa ini. Nah, oke. Kemudian kita cari figur ya, figur 5 ya. Ini kita ubah figur 5. Oke, jangan sampai ada yang kelewat. Ini figur 6. Jadi pada saat kita membuat dokumen ini harusnya sudah menggunakan fitur yang otomatis ini. Jadi jangan dokumennya jadi baru dikondisikan seperti ini. Ini kan untuk saya mengambil contoh dari dokumen yang sudah ada. Seharusnya pada saat kita mengetik sudah langsung menggunakan fitur ini ya. Jadi sehingga nanti kalau suatu saat akan mengedit, nah, sudah mengacu ke sini ya. Gambar 4, sehingga nanti kalau nyisipin gambar ya itu akan berubah semua. Bayangkan kalau kita pakai manual nyisipin gambar di depan, maka kan kita harus nyari satu-satu seperti ini gitu. Ya, makanya waktu kita mengetik harus sudah dikondisikan menggunakan fitur yang otomatis ini, agar kalau nyisipin dan lain-lain itu tidak ada masalah. Tidak sulit ya. Mungkin supaya tidak kelewatan harus menggunakan set ya, tapi saya sarankan Anda waktu membuat dokumen awal sudah menggunakan ini, jadi nggak perlu kita lakukan searching seperti ini ya. Oke, kita bereskan. Oke, di sini nggak ada gambar, masih ada satu gambar lagi kalau nggak salah. Oh, udah nggak ada ya. Jadi semua gambar sudah ada ya. Nah, sekarang kalau sudah kita kondisikan baik penomoran gambar maupun citasinya, maka kita tinggal menambahkan di sini daftar gambarnya ya. Kira-kira seberapa lama kita mengenerate daftar gambarnya? Tinggal sini aja. Kita klik ya di bagian reference ya. Kalau kita tadinya di home misalnya, kita klik reference. Ini ada insert tabel
of figure ya, tabel of figure. Kita klik. Tadi yang mau kita buat daftarnya apa, gambar atau tabel, tinggal kita pilih aja nih, gambar ya, seperti itu. Nah ini udah ada. Kita bisa kondisikan apakah mau tampilkan nomor halamannya atau tidak ya. Kemudian page numbernya mau di rata kanan atau tidak ya. Nah di sini udah ada. Kemudian ini tandanya ini mau pakai itu atas tidak, atau pakai spasi kosong, atau menggunakan titik-titik, ini terserah, bisa kita pilih ya. Kemudian apakah include label dan number ya ini, nah atau tidak ya, terserah kita tinggal pilih saja ya. Nah pada saat kita menomori gambar tadi, boleh juga kita includekan menggunakan chapter number juga boleh juga ya. Ini ada. Nah, kita klik aja di sini. Perhatikan tadi kursornya sudah tempatkan di sini. Kita klik OK ya. Maka kita sudah dapatkan daftar gambar ya. Kita sudah dapatkan daftar gambar ya. Gambar 1 sampai gambar 7. Gitu caranya ya untuk penomoran gambar dan membuat untuk mengenerate daftar tabel ya. Sekarang kalau kita ingin daftar tabel ya, bagaimana caranya? Maka menggunakan analog dengan yang gambar tadi. Jadi analog dengan yang gambar tadi. Daftar tabel ya. Maka penomoran tabel dan sistem rujukan ke tabel harus dibuat otomatis juga ya, harus dibuat otomatis juga. Nah coba kita praktekkan ya. Kita praktekkan tabel 1 ya, kita lihat. Misalnya ini kita ubah saja menjadi tabel bahasa Indonesia ya, ini untuk contoh bagaimana meng-create yang baru ya. Ini kita hapus, kemudian di sini kita insert caption. Nah, karena tabel bahasa Indonesia tidak ada, maka kita bikin baru ya, tabel. Nah ini mau pakai tabel spasi ya. Nah kalau mau pakai numbering, misalnya chapter number juga boleh juga ya. Kita klik OK aja, ini tabel 1 ya, tabel 1 ya. Kemudian kita cari tabel 2 ya, nanti rujukannya nanti kita cari belakangan ya. Ini tabel 2, berarti ini tabel 2. Oke, ini berarti tabel 3 ya, tabel 3. Aduh sebentar, kita ulangi lagi. Kita insert tabel 3. Nah, oke. Ini tabel 4. Kemudian ini tabel 5 ya, seharusnya tadi ada penomoran yang salah ya. Tabel 5. Nah udah ya, sekarang tinggal kita sesuaikan untuk rujukannya supaya otomatis juga ya. Kita cari tabel ya, rujukan terhadap tabel 1 ya, kita cari. Harus kita ganti yang otomatis, atau pada saat Anda mengetik pertama kali Anda harus sudah menggunakan penomoran otomatis ini, jadi supaya tidak mengulang seperti ini ya. Kita pilih yang tabel ya, jadi kita cross reference, tapi ini kita pilih yang tabel. Perhatikan jangan entire caption, tapi only label and number ya. Tabel 1
Ini juga tabel satu lagi. Nah, untuk memeriksanya bahwa ini sudah menggunakan otomatis, kita bisa highlight gini. Oh, ini kalau sudah agak gelap gini berarti dia sudah menggunakan kode program ya. Maka itu tidak boleh di edit manual ya, nanti jadi kacau ya. Ini juga ada tabel 1. Tabel 1. Kemudian nah ini udah. Tabel 2 ini kita ganti dengan penomoran otomatis ya. Tabel 2. Perhatikan kalau kita mengkondisikan dokumen yang sudah terlanjur tidak menggunakan otomatis, maka Anda harus teliti ya, ini jangan sampai ada yang kelewat, karena nanti kalau kita nyisipin gambar atau tabel nanti nggak bisa bergeser semua kalau ini tidak semuanya menggunakan penomoran secara otomatis ya. Jadi begitu. Tabel 2. Oke, ini nggak ada. Tabel 3. Tabel 3 ya. Kemudian tabel tabel 4. Kita cari tabel 4-nya. Ini tabel 3. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 2. Oke, tabel 2. Ini tabel 4 ya. Perhatikan tadi dokumen ini tadinya ada yang keliru ya, tadi tabel 4-nya ada double, jadi sudah kita ubah. Jadi kalau nanti belum ada rujukan tabel ke yang terakhir, nanti kita ubah. Terakhir berarti ke tabel 5 ya. Nah, ini berarti tabel 5. Ini tabel 5. Oke. Sepertinya sudah semua. Ini tabel 5 juga ya. Tabel 5. Nah, kalau seperti ini berarti kita menggunakan tabel 3 dan tabel 4. Nah, udah semua ya. Nah, maka kita tinggal mengenerate daftar tabelnya ya. Kita mengenerate daftar tabelnya di sini ya. Kita letakkan di sini. Kemudian di bagian reference ini ya, reference. Kemudian tinggal klik insert tabel ya. Kita klik insert tabel sama dengan yang gambar tadi, tinggal klik OK aja. Nah, seperti ini adalah bagaimana kita mengenerate daftar gambar, daftar isi ya, otomatis ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin nyisipin ya, kita nyisipin gambar ya. Kalau kita nyisipin gambar ya, misalnya apakah nanti otomatis bergeser semua gitu ya. Misalnya nih ya, tadi kan ada berapa gambar ya, atau nah
di sini ada 7 gambar ya. Kita akan nyisipin gambar di bagian depan, apakah yang lainnya nanti otomatis semua geser ya. Kita cari gambar sembarang aja ya untuk dummy ya. Kita cari dokumen yang lain, kita cari gambar sembarang ya. Kita cari gambar sembarang aja untuk dummy ya, untuk dummy. Ya, misalnya ini ya, ini coba kita kopikan, kita copy, kita masuk ke dokumen tadi ya. Misalnya kita ingin nyisipin di gambar 1 ya, di gambar 1, apakah nanti otomatis, misalnya kita sisipkan di sini ya, kita sisipkan gambar di sini ya, seperti ini ya. Nah, berarti kan di bawahnya harus kita kasih caption ya. Insert caption, kita pilih yang gambar ya. Dia otomatis kan menjadi gambar 1 ya. Kita klik OK, gambar 1 titik. Misalnya ini kita kasih keterangan contoh graphical abstract. Nah, misalnya begini ya. Kemudian kita rujuk ya, misalnya di sini ya. Misalnya di sini kita rujuk, lihat cross reference, ini gambar ya, gambar 1. Nah, lihat gambar 1 tadi udah ya. Maaf salah, ini harusnya only label ya tadi, cross reference gambar 1, tapi ini only label and number ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, ini sudah menggunakan program. Apakah gambar 2 otomatis jadi gambar 2 ya? Apakah otomatis itu ya? Nah, ini otomatis menjadi gambar 2. Tapi kadang-kadang di rujukannya ini masih, ini tadi kelewatan ya. Ini harusnya gambar 2. Nah, nah ini masih gambar 1. Padahal ini harusnya kan gambar 2 ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita blok semua aja ya, kita blok semua, Ctrl A, kemudian klik kanan, nanti di sini ada update field ya, update field, update entire table ya, kita centang yang bawah, klik OK, kita centang yang bawah lagi, klik OK, terus ini kita lagi. Nah, dia otomatis akan jadi gambar 2. Berikutnya yang gambar 3 juga otomatis menjadi gambar 3, karena tadi kalau tidak otomatis maka antisipasinya seperti itu ya. Nah, kita lihat ya, berarti otomatis semua. Nah, kalau tidak otomatis berarti perlu kita blok semua, kemudian kita update, klik kanan, update entire table ya. Nah, kita lihat di daftar gambar sudah otomatis menambahkan di sini ya. Jadi begitu. Sama juga dengan daftar tabel juga sama seperti itu ya. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan bisa silahkan dipraktekkan, nanti ada pertanyaan didiskusikan di Microsoft Teams ya. Itu kira-kira untuk apa yang kita pelajari, membuat daftar tabel, daftar gambar, daftar isi, penomoran halaman, dan menyisipkan gambar tabel ya. Nanti tinggal terakhir bagaimana kita membuat daftar pustaka otomatis ya di video yang kedua. Terima kasih.